dimaksud dengan optimisme atau bersikap Assalamualaikum optimis? warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya pandangan hidup. Apa yang dimaksud dengan optimisme atau bersikap optimis? Optimisme merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Optimisme juga dapat diartikan berpikir positif. Jadi, optimisme lebih merupakan paradigma atau cara berpikir seseorang ke depannya. Ada beberapa manfaat bersikap optimis. Yang pertama, lebih panjang umur. Yang kedua, jarang mengalami depresi. Yang ketiga, tingkat stres yang lebih kecil. Yang keempat, daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit. Yang kelima, lebih baik secara fisik dan mental. Yang keenam, mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Yang ketujuh, mampu mengatasi kesulitan dan menghadapi stres. Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang berkesinambungan dengan kesehatan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa optimisme dalam diri. Yaitu yang pertama, temukan hal-hal positif dari pengalaman kita di masa lalu. Yang kedua, tata kembali target yang hendak kita capai. Yang ketiga, pecahkan target besar menjadi target-target kecil yang segera dapat dilihat keberhasilannya. Yang keempat, bertawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Yang kelima, ubah pandangan diri kita terhadap kegagalan. Yang keenam, yakinkan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong dan memberi jalan keluar. Dalam surat Al-Imran ayat 139 dikatakan bahwa janganlah kamu bersikap lemah, pesimis, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini bertolak belakang dengan optimisme. Pandangan pesimis akan menganggap kegagalan dari isi yang buruk. Umumnya, seorang pesimis seringkali menyalahkan diri sendiri atas kesengsaraannya. Ia menganggap bahwa kemalangan bersifat permanen dan hal itu terjadi karena sudah nasib, kebodohan, ketidakmampuan, atau kejelekannya. Akibat itu, mereka itu pasrah dan tidak mau berupaya seperti itu. Lalu Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika seseorang sudah tidak percaya pada dirinya sendiri, merasa tidak mampu, selalu ragu-ragu, maka kemungkinan besar itulah yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Akan tetapi, jika kita yakin kita bisa dan mau mencoba dengan usaha yang optimal, maka insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan bisa mencapai hasil yang terbaik. Bahkan kadang-kadang terasa tidak masuk akal sebelumnya. Ketika alam pikir kita mengatakan kita tidak mampu, maka seluruh organ tubuh itu juga akan merespon yang sama. Semua keberhasilan itu berasal dari keyakinan bahwa kita bisa melakukannya. Untuk selanjutnya itu, ya kita perlu disusun planning yang matang, usaha yang maksimal buat mencapai target atau tujuan yang kita inginkan. Ya, sebagai contoh dahulu, karena Rasulullah dan para sahabat itu yakin bisa merubah peradaban jahiliyah itu menjadi peradaban Islam. Meskipun dengan berbagai kekurangan pada awalnya baik harta, pengikut maupun sarana yang lain, tetapi dengan keyakinan yang kuat dan usaha yang optimal, juga doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, jadi seperti ini terjadilah Islam bisa memegang peradaban hingga saat ini juga seperti itu. Selanjutnya pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani maupun rohani. Semua perbuatan dan aturan merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan. Pandangan hidup sering disebut falsafah hidup, yakni cinta akan kebenaran. Sedangkan kebenaran dapat diraih oleh siapa saja. Inilah mengapa penting bagi tiap orang maupun golongan untuk memiliki pandangan hidup. Pandangan hidup berdasarkan asalnya dibagi menjadi 3. Yang pertama dari agama, yakni yang mutlak kebenarannya. Yang kedua dari ideologi, yang mana kebenarannya disesuaikan dengan kebudayaan dan norma suatu bangsa. Dan yang terakhir dari hasil renungan, yang mana pandangan hidup ini relatif kebenaran. Pandangan hidup memiliki 3 tipe, yakni pandangan hidup umum, pandangan hidup positif,
dan pandangan hidup negatif. Yang pertama, pandangan hidup umum. Pandangan hidup umum merupakan tipe yang membatasi perhatiannya terhadap kepentingannya sendiri, sehingga lingkungannya hanya sebatas rumah tangga dan pekerjaannya. Tipe semacam ini bukanlah tipe yang peduli akan kepentingan bersama. Dengan harapan, mereka dapat menikmati hidup semaksimal mungkin. Yang kedua, pandangan hidup positif. Orang yang memiliki pandangan hidup positif memandang bahwa hidup ini suatu hal yang bermakna, meskipun faktanya memiliki sisi negatif. Sehingga kehidupannya akan dipenuhi dengan sikap optimis dan penuh harapan. Yang ketiga, pandangan hidup negatif. Orang yang memiliki pandangan hidup negatif berpandangan bahwa hidup ini absurd, hampa, kosong, dan tidak berarti. Sehingga hidupnya akan dijalani dengan sikap pesimistis, dan semuanya akan berakhir dengan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari salah satu poin makalah kami, yaitu tentang tanggung jawab. Bukan pengertiannya saja, saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanggung jawab itu sendiri. Karena tanggung jawab itu tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tanggung jawab itu sendiri. Apa itu tanggung jawab? Atau apa sih sebenarnya tanggung jawab? Di sini saya akan menjelaskan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatan atau tingkah lakunya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Manusia itu merupakan makhluk yang bertanggung jawab. Kenapa saya mengatakan manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab? Karena bagaimana kita dapat merasakan yang namanya bukan kebahagiaan tapi kelegaan dalam diri kita jika kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Gak mungkin kan selamanya kita akan bergantung kepada orang lain. Walaupun bergantung kepada orang lain, sebenarnya tanggung jawab itu sendiri telah tertanam dalam diri kita sejak kita sudah mengenal yang namanya belajar. Dan itu kenapa saya juga mention kalau kita bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, karena tanggung jawab itu berbagai macam kan, dan salah satunya itu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Dan sekarang apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang, dan itu hampir sama dengan yang namanya tanggung jawab, karena tanggung jawab juga dibebankan kepada seseorang, bisa diri kita sendiri, bisa berkelompok, dan macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Apa sih maksudnya tanggung jawab kepada diri kita sendiri? Bagaimana? Semisalkan contohnya adalah ada anak rantauan, atau contohnya mahasiswa yang merantau dari kotanya ke kota yang lain atau dari provinsi satu ke provinsi yang lain untuk yang namanya menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu berarti di situ dia harus hidup sendiri, mencari makan sendiri, walaupun dikasih sangu atau dikasih pesangon oleh orang tuanya atau keluarganya, tapi tetap aja dia itu membutuhkan segalanya itu sendiri. Mungkin hanya dari finansial yang dikirimkan oleh orang tua. Maksudnya finansial itu apa? Finansial yang berupa uang ataupun barang-barang yang dikirimkan dari orang tua. Tidak mungkin yang namanya makanan itu dikirimkan dari provinsi satu ke provinsi yang lain dalam keadaan utuh. Mungkin aja dalam keadaan bahan baku atau masih bahan mentah. Dan di situ itu adalah tanggung jawab orang itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana dia dapat tidak kelaparan dalam sehari-hari. Tanggung jawab dia untuk berhemat biar uangnya itu tidak dihabiskan dalam waktu yang cepat. Maksudnya dia dapat berhemat, jadi gak sebentar-sebentar itu minta uang lah atau segala macam. Itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Dan tanggung jawab menjaga kesehatan, menjaga diri kita dari segala macam negatif, option negatif. Maksud saya itu option negatif pengaruh negatif. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Apalagi kita
kan nggak satu suku atau satu provinsi itu selama provinsi itu memiliki bahasa yang sama ataupun pergaulan yang sama, pasti memiliki perbedaan, dan itu kita harus menjaga diri kita di mana kita menjaga diri kita dari negatifnya lah, intinya itu tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab yang kedua yakni tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga itu apa sih? Keluarga itu adalah masyarakat kecil. Jadi masyarakat kecil itu adalah sebagian kecil dari masyarakat besar. Dari kayak dalam suatu kota, masyarakat kecilnya itu yakni adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, atau suami dan istri. Kenapa saya membedakan antara dua itu? Karena dalam berkeluarga itu memiliki tahapan. Menurut saya, tahapan yang pertama adalah suami dan istri. Dan tahapan yang kedua baru bisa disebut sebagai ibu, ayah, anak-anak. Karena terdapat di antara keluarga itu, maksudnya di antara sekian keluarga yang tidak memiliki anak-anak. Jadi maksudnya tidak lolos dalam tahap yang kedua, yakni memiliki dalam sebutan ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi ya mungkin ada rencana lain untuk mengadopsi, mungkin aja bisa dikatakan sebagai keluarga tersebut. Nah, tanggung jawab kepada keluarga itu apa sih? Keluarga itu kan terdiri di antara ayah, ibu, dan anak-anak. Dan di antara tiga ini memiliki yang namanya tanggung jawab masing-masing. Seperti contohnya adalah ayah. Ayah memiliki tanggung jawab yakni menafkahi keluarganya. Dan ibu, apa sih tanggung jawab ibu? Tanggung jawab ibu itu tuh menyangkut banyak hal, seperti tanggung jawab dalam membersihkan rumah, tanggung jawab untuk mengurus anak-anak dan suami. Itulah kenapa yang namanya ibu itu, surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena tugas ibu itu cukup berat, dimana tanggung jawab dalam tanggung jawab dalam sebelum memiliki anak atau sampai sesudah memiliki anak, itu tanggung jawabnya tetap berjalan. Walaupun ayah juga sama, tapi ibu itu menurut saya memikul beban yang lebih berat di saat mengeluarkan, apalagi saat akan melahirkan. Itu termasuk tanggung jawab yang besar karena menanggung rasa sakit yang besar. Terus kenapa menanggung itu termasuk saya masukkan kata-kata menanggung itu, saya masukkan ke dalam sini karena yang namanya tanggung jawab dalam kamus umum bahasa Indonesia itu salah satu artinya adalah menanggung jawab atau menanggung beban. Itu adalah salah satu arti dari tanggung jawab itu sendiri. Dan yang ketiga itu tadi saya udah menjelaskan ayah, ibu, dan anak. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab tanggung jawab anak. Emang anak punya tanggung jawab? Tentu saja punya. Bahkan anak itu mempunyai tanggung jawab di saat mereka sudah belajar. Tanggung jawab apa itu? Adalah tanggung jawab mencari ilmu, mendapat ilmu, menyebarkan ilmu setelah kita menyebarkan ilmu itu setelah kita mendapat ilmu. Misalkan kayak mau profesi apapun anak itu, dokter kayak insinyur kayak apalagi guru, pasti dapat menyebarkan ilmu. Kenapa dokter dapat menyebarkan ilmu? Gimana caranya? Kan sekarang namanya era yang maju banget, dimana era teknologi itu sangat naik. Itu tuh kita dokter malah sekarang memiliki yang namanya aplikasi sendiri, dimana pasien ataupun orang yang penasaran itu tidak harus menanyakannya ke rumah sakit, tetapi dapat langsung kepada dokter itu sendiri ataupun dalam aplikasi dokter itu sendiri. Jadi itu maaf karena jauh, maksudnya agak out of topic, tapi intinya adalah anak-anak itu mempunyai tanggung jawab dalam belajar, dan terutama tanggung jawab kepada diri sendiri. Otomatis itu buat anak-anak yang udah dewasa itu pasti mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri, dimana dia harus tanggung jawab dalam membantu orang tua. Itu termasuk tanggung jawab, membantu orang tua belajar,
menjaga kesehatan. Tidak selamanya orang tua itu bisa selalu yang namanya fokus kepada satu anak, apalagi kalau misalkan memiliki banyak saudara. Jadi itu setiap anak itu pasti memiliki tanggung jawab masing-masing. Apalagi terkadang pasti di antara kita merasakan yang namanya, oh ya, ibuku nyuruh kayak gini atau ayahku menyuruhku kayak gini. Berarti hal tersebut adalah tanggung jawab, karena tanggung jawab itu sesuatu yang dibebankan kepada seseorang ataupun orang tersebut. Jadi menurut saya segala macam yang kita lakukan adalah tanggung jawab. Apalagi anak yang kata saya tadi adalah tanggung jawab belajar. Tanggung jawab belajar itu memiliki tugas, berarti itu udah tanggung jawab anak sendiri dalam menjalankan tugasnya. Dari itu yang saya ketahui tentang tanggung jawab kepada keluarga. Dan yang keempat adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Maksudnya bertanggung jawab kepada bangsa dan negara adalah apa sih? Bertanggung jawab kepada bangsa dan negara itu, masyarakat itu memiliki peran penting dalam suatu bangsa atau negara. Bagaimana bisa negara itu terbentuk tanpa adanya masyarakat? Jadi itulah kenapa ya namanya masyarakat ataupun warga ataupun manusia itu memiliki yang namanya tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Jadi tanggung jawab kita itu untuk mensejahterakan bangsa, membuat bangsa lebih maju, itu tanggung jawab kita, apalagi ke generasi muda. Itu adalah tanggung jawab yang besar, dimana kita ingin memajukan bangsa kan. Kita tidak mungkin membiarkan negara kita itu tetap yang namanya in the middle, karena negara Indonesia yang masih saya ingat itu masih negara yang berkembang, bukan negara yang maju. Jadi kan nggak mungkin selamanya negara Indonesia itu tetap in the middle level, jadi tetap di level tengah. Kita ingin juga ada rasa ingin Indonesia itu menjadi negara yang up, maksudnya negara maju seperti negara-negara lain, di mana masyarakatnya lebih makmur, tidak ada masalah atau apapun. Tapi ya yang namanya kehidupan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tetap aja pasti ada rintangan dalam suatu negara atau bangsa tersebut. Itulah pengertian saya tentang tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang kelima adalah tanggung jawab kepada Tuhan, yakni kepada Allah. Apa maksudnya dengan tanggung jawab kepada Tuhan? Kepada Tuhan ya tidak jauh dari kata ibadah. Kita memiliki tanggung jawab yang besar kepada Sang Maha Pencipta. Kita memiliki tanggung jawab kepada Sang Maha Pencipta. Tidak mungkin kita diutus ke dunia tanpa melakukan apapun, ataupun kita maksud saya tidak mungkin kita diciptakan dalam dunia ini tanpa melakukan apapun. Seperti yang 4 sebelumnya, ciri-ciri sebelumnya seperti tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada negara dan bangsa, itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan atau kepada Sang Pencipta. Tapi di garis bawah sih, hal yang kita lakukan adalah ibadah. Bukan karena yang namanya kita itu, yang namanya negara Indonesia itu banyak berbagai macam kebudayaan dan agama. Ada agama Konghucu, agama Buddha, Hindu, mereka juga Kristen ataupun Islam, mereka memiliki yang namanya cara beribadah yang lain, dan itu juga tanggung jawab mereka kepada Tuhan, kepada Sang Maha Pencipta. Tapi sebagai umat Islam, terutama kita, ada kalanya kita berhalangan dalam melakukan ibadah yang wajib. Tapi sebenarnya tidak ada halangan dalam beribadah, karena beribadah itu dalam segala bentuk. Jadi kita bisa melakukan ibadah dalam segala bentuk, seperti kita yang berhalangan ataupun kita yang tidak melakukan ibadah wajib seperti sholat, kita masih dapat berdoa ataupun berzikir. Jadi tidak ada yang namanya halangan dalam beribadah. Dan dari 5 macam-macam tanggung jawab itulah yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.